Musti? Tapak Lamatan? Aku dan Adi Tapak Lamatan akan ikut kemanapun anak mas pergi. Tidak mungkin, Guru. Saya ke alam manusia, ke alam wadah. Guru tidak mungkin mengikuti saya. Kenapa tidak mungkin? Ayo pergi. Maaf, saya tetap menolak. Kalau begitu anak mas tidak akan pernah keluar dari sini. Inilah yang kutunggu-tunggu. Aku telah masuk dan menyatu ke dalam telapak tangan kirimu, anak mas. Jangan khawatir. Dengan selalu adanya tapak musti di tangan kirimu, maka kekuatan dahsyatmu akan bertambah sempurna. Terima kasih, anak mas. Tapak musti akan selalu bersamamu. Tapak musti? Ya, aku juga akan menyusulmu, tapak musti. Aku juga telah mancing ke dalam telapak tangan kananmu, anak emas. Aku akan menyertaimu kemanapun anak emas pergi. Tapak Lamatan. Mereka sengaja mancing dan menyatu. Mereka akan selalu melindungimu, menjadi pengawal abadi. Tetapi kalau kau salah gunakan, mereka akan pergi dan meninggalkanmu. Selamat jalan, anakku. Ratu, ada seorang pemuda gagah datang. Jangan ganggu aku. Mohon diketahui, pemuda ini masih saudara-sedara dengan Raden Bayu Samudro. Saudara dengan Bayu Samudro. Kesinggihan dawu, Nyi Ratu. Saudara-sedara? Iya, namanya Raden Seto Satrio. Seto Satrio? Iya. Meripat Sewu. Ingat, jangan sekali-sekali menoleh ke belakang. Bulatkan tekadmu. Ya? Iya, saya akan masuk.
Baik, Nyi Ratu. Kerisnya, Raden. Keris tidak boleh dibawa masuk. Raden, bawa ini sebagai bekal. Untuk apa? Setelah kamu di dalam, kamu baru akan tahu apa gunanya. Bawa saja. Iya. Masuk. Aku tidak boleh menoleh. Kalau kamu tidak ingin seperti kami, jangan lanjutkan perjalananmu, nak. Kembali saja. Batalkan niatmu. Batalkan niatmu. Batalkan niatmu. Ya! Aku harus. Kenapa aku harus menengok ke belakang? Aku harus gunakan ini. Harus. Ini Kang Hibranga.
Kata orang, Nyi adalah putri yang sangat cantik. Tapi kenapa? Apakah... Tenang saja. Iya, tapi... Saya tahu Raden masih... Masih? Maaf, saya mau tanya, apakah Nyi itu... Sudah tidak sabar ya? Bukan begitu. Apa jadinya ini kalau Nyi itu dia? Ada apa, Raden? Tidak apa-apa. Kalau begitu, tenang. Sabar. Iya. Sembah saya, Nyi Ratu. Selamat datang, Raden. Selamat datang di ranjang pengantinku. Bangun, Kang. Bangun. Apa? Ada apa? Oh, akhirnya cucuku berhasil juga. Iya. Apa ini, Raden? Ingin melihat isinya? Iya. Emas. Iya, dengan emas ini akan kita bangun kekuatan. Akan kita bangun dalam agung baru. Akan kita balas sakit hati keluarga kita. Ayo balik cintaku kosomuko. Wah, ora iso. Sinto wis dadi tuwekku. Kekasihku, si garing nyawaku. Ayo balik. Wah, ora gelem. Dadi karang abang tenan negaramu Dosomuko. Ayo balik no. Dilang. Tak dilang. Mati dening aku. Dang. Siapa mereka? Siap-siap. Kelihatannya hanya sisa Bleng yang ada di rumah. Baik. Bagus. Begitu pintu kedobrak, kalian langsung menyerang. Baik, Kakang. Hei, hah? Lari! Ayo cepat lari! Ayo lari! Bagus, Bayu Samudro. Kamu bisa menyelesaikan masalah tanpa melibatkan orang tua angkatmu.
Sekarang, ketuklah gerbang. Perkenalkan dirimu pada mereka. Tosomuko, Baleno Sintaku. Tidak mungkin. Kenapa? Itu Sintaku. Sembarangan kamu. Hai. Ya. Aku Anoman. Aku Anoman. Seperti sudah pernah ketemu. Siapa ya? Oh ya, yang ketemu di mimpi. Yang Bayu Samudro. Ini Joko Temon. Yang jadi Bayu Samudro. Jangan ngawur kamu. Joko Temon kan masih bayi. Masa masih bayi? Pulangnya segede ini? Ini sesuai dengan mimpiku. Paman Pentul. Kang Kuala. Kok kenal nama aku? Ya tentu kenal. Lihat ini, Tul. Lihat toh ini. Ini dulu bersinar. Waduh. Bingung aku. Bos Yupo, Romo. Jangan bingung, Juragan. Kalau urusannya sudah dengan gaib, sudah dengan Kanjeng Ratu Kidul, ya jangan bingung. Yang ada di sini ini dan Bagus Joko Temon. Joko Temon yang dulu hilang. Joko Temon itu kan masih bayi, Mbok. Belum setahun. Lah iya, saya tadi juga bilang begitu. Tapi kita semua kan sudah tahu. Dan Bagus ini bayi istimewa. Ada yang melindungi. Jadi kalau sekarang pulang dalam keadaan seperti ini, ya jangan kaget. Anggap saja Joko Temon ini Jabang Tetuko, bayinya Raden Gatotkaca. Nah, kalau sudah digodok di kawat Condro di Muko, ya seperti ini. Otot kawat, balung besi. Oh. Mbok jelaskan, Den, bagaimana bisa seperti ini? Mbok Supo, Juragan Soco dan istrimu, juga kamu Pentul serta Joko Logo. Memang sulit untuk menjelaskan Joko Temon bisa seperti sekarang. Tapi itulah gaib, itulah yang ada. Itulah kenyataan yang harus kalian terima. Gan, nyembah Juragan, Iya. nyembah. Aku titipkan Bayu Samudro pada kalian. Terimalah dia dengan ketulusan cinta kalian. Seperti kalian menerima bayi merahnya. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kalian semua. Selamat datang Bayu Samudro. Selamat datang Anomanku. Iya. Ayo cepat. Cundomani, Iya, Nyi Ratu. coba kamu lihat. Coba kamu perhatikan, apa yang terjadi dengan penari itu? Pasti Brangah yang menyuruh. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Nyi Ratu? Biar dulu, kita lihat kepekaan Bayu.
melupakan penari saya. Kamu lihat Cundomanik? Tidak, Kanjeng Ratu. Bayu bisa mengatasinya. Tidak usah kamu laporkan. Aku sudah melihat sendiri apa yang telah terjadi. Mohon ampuni saya, Nyi Ratu. Pudaksari tidak bisa membawa Bayu Samudro ke Kedaton. Antara aku Pudaksari, biar aku sendiri yang akan merayunya. benar-benar luar biasa. Siapa penari itu, Ki? Empu, aku sendiri tidak tahu. Bagaimana ini, Ki? Tidak apa-apa, Pak Kendang. Cundomanik. Iya, Nyi Ratu. Aku khawatir Branga akan memanfaatkan Aji Kembang nangkep tawon. Kalau sampai ini terjadi, Bayu bisa terlena nanti. Ojo hentikan Ngelan, jangan takut. Turun dan gagalkan maksud Branga. Baik, Nyi Ratu. Siapa lagi tuh, Ki? Musuh kali. Mbok, aku benar-benar tidak ngerti.
jadi kacau begini? Hajar saja, kayak tidak tahu diri. Ini ya toh, kok jadi kacau begini? Awas kamu! Hebat, tapi jangan merasa menang dulu. Rasakan Wiso Pegat Sukmoku. Kita tidak mungkin menang. Cepat pergi, Ratu. Biar saya menahannya. Yang kita hadapi adalah Cundobani. Mudah-mudahan Ratu Branga sadar kalau Bayu Samudro tidak akan pernah menjadi miliknya. Kanjeng Ratu. Ada apa, Koco Benggolo? Ratu Branga tetap Ratu Branga, Kanjeng Ratu. Maksudmu? Saya yakin dia tetap akan berusaha merebut Raden Bayu Samudro. Kenapa kamu bicara begitu? Ratu Branga itu ratu yang tidak punya malu, Kanjeng Ratu. Kali ini dia gagal. Dia akan mengulangi di kesempatan lain. Itulah yang akan terjadi, Kanjeng Ratu. Ya, itu bisa saja terjadi. Tapi bukan itu yang aku harapkan. Gagal! Gagal! Kenapa harus selalu gagal? Bayu Samudro sudah di depan mata. Tinggal memeluk dan membawa kabur. Awas kamu Cundobani. Awas kamu Cundobani. Mohon ampuni saya, Nyi Ratu. Maafkan saya. Di mana Seto Satrio? Seto Satrio, aku akan menjemputmu sekarang. Minum dulu baru laporan. Bagaimana? Juragan Soco, nantang Kang. Nantang bagaimana? Pesta pora. Nanggap tayub, nanggap ronggeng, yang nari, ayu-ayu Kang. Yang penting bukan tayubnya, Juragan Soconya. Sudah banyak simpanan lagi atau belum? Sudah Kang, namanya juga juragan kaya. Bukan begitu. Dulu kan pernah kita rampok dan kita kuras harta bendanya. Itu setahun yang lalu Kang. Tidak sampai setahun sudah numpuk lagi hartanya. Namanya juga juragan kayu, juragan porok, juragan emas. Biasanya habis pesta kan mereka pasti kecapean.
Ayo siap-siap. Kita serang malam ini. Ayo. Bagaimana? Ya, kalau ibu setuju, dibangun saja. Kakek Surolangu mau kan jadi mandornya? Pasti mau. Seto! Nyi Branga. Seto Satrio. Aku merindukanmu, Seto Satrio. Ingin cepat membangun istana, kita harus sering ketemu, Seto Satrio. Harus sering ketemu. Iya, Nyi Ratu. Iya. Kanjeng Ratu mau kemana? Entahlah, Cundomanik. Ada sesuatu yang membuatku harus keluar dari keraton. Aku ingin melihat langit bertabur bintang, berbias cahaya bulan. Malam ini memang indah sekali, Kanjeng Ratu. Indah sekali. Sayang, keindahan ini dirusak oleh Ratu Brangah yang mengumbar. Telah menjerat pemuda keturunan Cokronanggolo ke dalam perjanjian iblisnya. Salah satu putra selir Ngipri? Ya, itulah yang terjadi. Kenapa bisa begitu, Kanjeng Ratu? Pikiran sempit ibunya dan nafsu ingin cepat menjadi kaya dan berkuasa telah membuat Seto Satrio jadi lupa diri. Apa kita tidak bisa mencegah atau memperingatkannya, Kanjeng Ratu? Kepada Bayu Samudro yang bisa kita jangkau saja, kita hanya punya kewenangan terbatas. Apalagi kepada Seto Satrio yang sama sekali lepas dari jangkauan kita. Saya khawatir suatu saat nanti Seto Satrio akan bersekutu dengan Ratu Brangah dan menyerang Ramandanya. Ya, itu bisa saja terjadi. Tapi marilah kita berharap agar yang kamu khawatirkan itu tidak akan terjadi.
Sebentar, Sondong. Itu hanya pedang mainan anak kecil. Ya. Kau pimpinannya? Tunggu dulu. Selamat anak muda. Kamu telah berhasil menangkap peranak jelek ini. Tapi tolong, serahkan dia pada saya. Karena dia harus menunjukkan tempat persembunyiannya. Mohon maaf, Ki Demang. Untuk apa orang ini harus menunjukkan tempat persembunyiannya? Agar orang-orang yang pernah dirampok bisa kembali mengambil hartanya. Hidup kita! Kamu masih menyimpan harta-harta itu? Sebagian besar masih ada. Tolong tunjukkan saya dan anak buah saya ke tempat kamu. Ikat dia. Lebih baik diikuti, Den. Takut ada apa-apa. Ini gue yang kamu maksud. Iya. Bagaimana membuka pintunya? Mau apa kamu? Saya perlu batu. Buat apa? Membuka pintu gua. Mau kemana kamu? Kurang ajar kamu, Sondong. Kumpulkan barang-barang itu. Kita satukan dengan yang di dalam. Lalu kita bawa ke Kademangan. Tidak bisa. Harta yang saya rampok bukan harta Kademangan. Saya tidak setuju kalau harta itu dibawa ke sana. Kamu bukan siapa-siapa, Wironono. Aku yang menentukan. Tidak bisa. Ayo masuk, ambil barang-barang dan bawa ke Kademangan. Tunggu. Ada apa menyusul? Orang-orang yang di belakang saya ini, termasuk orang tua saya, Juragan Sojo, pernah menjadi korban perampokan Wirolodong. Saya kira merekalah yang pantas untuk masuk ke gua dan mengambil kembali barang-barang mereka. Ya, aku setuju. Mereka berhak masuk. Tapi apakah ini tidak akan menimbulkan masalah? Apakah benar barang mereka masih ada di situ? Atau benarkah itu barang mereka? Jangan khawatir, Ki Demang. Dalam perjalanan kemari tadi, mereka sepakat untuk merelakan barang-barang mereka yang pernah dirampok untuk dibagikan kepada orang miskin. Biarlah si miskin merubah hidup mereka. Bagaimana, Ki Demang? Ya, bagaimana lagi? Tentu saya harus setuju dengan gagasan baik itu. Kalian dengar apa kata Ki Demang? Kalau begitu, masuklah kalian ke gua. Kamu hebat, anak muda. Tunggu, suatu saat aku punya rencana khusus untukmu. Kamu lihat sendiri, Cundomani. Kamu lihat bagaimana Bayu Samudro membahagiakan semua orang. Cukup, Koco Benggolo. Kamu boleh istirahat. Kanjeng Ratu, kalau melihat sifat yang ditunjukkan oleh Raden Bayu Samudro, maka tidak diragukan lagi. Raden Bayu Samudro akan menjadi Raja Jawa yang berbudi luhur, adil dan bijaksana. Itulah yang aku harapkan, Cundomanik. Itulah yang aku harapkan. Kalau saja Roro Denok ada di sini. Kalau saja kita bisa jalan berdua. Kalau saja.
mana kamu? Di mana kamu, Sekartaji? Tidak mungkinkah kita bertemu lagi? Rodeno? Benarkah itu Rodeno? Merindukan aku, Kakang? Sekartaji? Burung panggang itu memang hanya akan enak jika kita makan bersama, Kakang. Saya memang membakarnya untukmu, Sekartaji. Coba cicipi. Enak? Enak sekali, Kakang. Coba, Kang. Sekartaji! Rodeno! Di mana kamu? Kenapa sejauh itu kukhayalkan kamu, Sekartaji? Kenapa? Lezat sekali. Demang Pagutan, sudah lama sekali tidak ke sini. Ada apa, Ki? Aku mau tahu tentang anak angkat Juragan Soco Nyi. Juragan Soco? Iya, namanya Bayu Samudro. Mau diambil mantu? Terus terang saja, Nyi. Anak muda itu punya kelebihan, dikdaya, dan punya jiwa pemimpin yang luar biasa. Aku mau bawa dia ke Mataram. Maksudnya? Kalau bisa aku sowankan dia ke Mataram. Dia pasti diterima jadi prajurit tinggi Mataram. Aku yakin dia diterima. Lalu Ki Demang berharap dapat hadiah, dapat kedudukan lebih tinggi, begitu? Iya, Nyi. Itu gampang. Jer besuki mowobeo. Sudah jadi Demang, ininya kok cuma segini?
Itu cukup. Nanti kalau aku sudah jadi tumenggung 5 kali lipat. Pedut ireng, pedut putih, pedut biru. Aku kepingin ketemu jiwa Sukmane Bayu Samudro. Apa? Bayu Samudro itu Joko Temon? Joko Temon? Joko Temon yang secara ajaib melawan Wulung Ireng? Yang hilang bersama buaya raksasa? Ya. Aku mengerti sekarang. Aku mengerti. Kalau begitu, dia adalah bayi yang... Tidak. Ada apa ini? Tidak. Maaf Kedebang. Aku tidak mau berurusan dengan yang namanya Bayu Samudro. Kenapa? Menurut yang saya lihat tadi, Joko Temon atau Bayu Samudro telah memiliki jalannya sendiri. Pada saatnya nanti, dia akan sampai ke Mataram. Itulah Nyi. Akulah yang membawanya ke Mataram. Tolong beri aku jambi-jambi. Khusus yang ini, saya tidak bisa. Tidak, Ki Demang. Saya tidak ingin ke Mataram. Begini anak muda, aku sudah menyusun catatan khusus tentangmu. Dan aku sudah tulis dalam catatanku tentang jasa-jasamu. 1. Ketika kamu masih bayi, kamu menyerang Wulung Ireng dan berhasil membunuhnya. Mana ada bayi yang berkelahi dengan burung raksasa dan menang? Kalau benar bayi yang menyerang Wulung Ireng itu saya yakin itu hanya kebetulan. Mungkin kekuatan gaib yang menggerakkan bayi itu. Jasamu menangkap Wiro Lodong adalah jasa besar untuk Mataram. Tanpamu, belum tentu Wiro Lodong berhasil tertangkap dan terbunuh. Wiro Lodong saja yang apes. Kelihatannya memang cuma sampai di situ umurnya. Mataram membutuhkanmu anak muda. Desa ini, Randu Alas, lebih membutuhkan saya. Saya lebih suka menjadi petani, atau gembala, atau ikut menggergaji kayu, membantu orang tua saya. Anak muda? Tidak, saya tidak akan kemana-mana. Benar Bayu Samudro, kamu tidak akan ikut Demang Pagutan ke Mataram. Tapi Demang Pagutan akan memaksa Kanjeng Ratu. Bayu Samudro akan tetap pada pendirian. Lihat saja. Apa? Kamu tetap tidak mau ikut ke Mataram? Maaf Ki Demang, saya tidak akan ikut ke Mataram. Anak muda tidak tahu diri kamu. Diajak bukti kamu tidak mau. Mohon maaf Ki Demang, saya memang tidak ingin ke Mataram. Kelihatannya kamu harus kupaksa anak muda. Hentikan Bayu. Ingatkan anak kita kan? Yang dihadapinya itu. Kidemang. Kidemang. Tidak. Aku tidak apa-apa. Aku minta maaf. Seharusnya aku tidak memaksa. Tidak Ki Demang, jangan. Kamu takut menghadapiku anak muda? Kamu pikir aku tidak bisa memaksamu ke Mataram? Tidak Ki, saya tidak akan melayani tantangan Ki Demang. Ayo ikut aku ke Mataram. Ki Demang,
Mohon maafkan saya. Tidak, tidak apa-apa. Aku yang salah. Maafkan aku. Kidemang! Tanpa Demang Pagutan, Bayu Samudro akan tetap ke Mataram. Bagus Bayu, kamu sendirilah yang akan menentukan perjalananmu. Tapi ia akan datang kepadaku setelah kutub dia jalan. Dan dia akan jadi hamba setia Gedeng Permoni. Kita lihat saja. Bisa mengganggu sebentar, Bu? Kalian boleh pergi. Ada apa, Raden? Saya bawa berita mengejutkan, Bu. Berita apa? Seto Satrio, dia membangun rumah yang sangat mewah di Gisikan, Bu. Rumah mewah? Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, Bu. Rumahnya seperti dalam ageng, punya gapura dan halamannya sangat luas. Kalau begitu, antar ibu ke sana. Ibu jadi penasaran mau lihat juga. Ayo. Seto Satrio mendapatkan uang sebanyak itu sehingga dia mampu membangun rumah sebesar itu? Dari Romo Temenggung, Bu. Tentu saja, dari siapa lagi? Tidak mungkin. Romomu tidak akan semudah itu. Lihat, apa itu? Itu. Ada apa ya? Kenapa rame-rame? Jangan ke sana.